Assalamualaikum. Salam. Siapa ini? Bu, lapar. Makan. Kamu tak belanjani lho. Masak kono lho. Luwe iki. Mau ke kamera lho lapo sih? Sama nih. Kasarnya gimana? Ya aku tuh kadang yang cunduk gitu. Tolong saya Gus, anak saya kininya kayak terbakar, luka terbakar. Tolong Gus. Assalamualaikum. Apaan lagi sih? Ini gara-gara kalian ini seperti ini. Loh. Suami saya jadi kayak gini. Ini kalian mungkin yang nyantet suami saya. Astagfirullahaladzim, tangannya kan. Ibu udah gak pernah kerja, gak pernah apa, mintanya yang aneh-aneh. Jadi makin kuat kecurigaan kita kepada kamu, perempuan. Sepertinya nggak ada gangguan goib gitu ya, Ustaz Farhan. Tapi yang nyantet itu mereka, makanya bisa nyembuhin Mas. Hubungan anak sama ibu akan tetap terjalin, tapi belum tentu dengan menantu. Menantu bisa pisah. Ingat, kasih sayangnya ibu luar biasa. Seorang ibu dengan anaknya. Meskipun anaknya sudah dolim. Bayangin ibu kamu yang melahirkan kamu 9 bulan 10 hari lamanya itu nggak robek kulitnya, tumpah darahnya itu. Lebih sakit dia daripada kamu saat ini. Mempertaruhkan nyawanya demi kamu. Ustaz, tolong. Nangis dia Ibunya udah disia-siain. Dia malah menangisi. Kalau ibu disia-siain, gak ada di sini di panti buat jompo sana ibu. Ikuti kata hatimu, ingat ini ibumu. Dia yang sudah lama mengandung kamu 9 bulan. Beliau memperjuangkan itu semua untuk masnya. Beliau rela tidak makan demi masnya. Ingat kata saya. Penyesalan emas pasti akan timbul di situ. Bahkan tidak akan hilang sampai kapanpun, bahkan sampai tua sama mas. Yang ikhlas. Mas. Jangan ulangi lagi perbuatanmu. Udah saya maafin. Alhamdulillah. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya Bank BCA 12305272225. Rekening Mandiri 1440575711111. Rekening BRI 05161032763504 atas nama Muhammad Idrisul Almarbawi, Yayasan Gus Idris Almarbawi. Assalamualaikum. Ini tolong saya Gus, anak saya kininya kayak terbakar, luka terbakar. Tolong Gus. Kenapa ini? Kayak ada yang mukulin gitu loh Gus. Siapa yang Tolong mukul? Pak Ustaz. Terus yang Tolong Pak. mukulin siapa? Nggak tahu, kayak anak kesakitan. Ini kayak gosong, kebakar, luka bakar. Tolong Gus. Tolong Pak Ustaz. Tolong. Mana Allah, ya Allah ya Karim. Assalamualaikum. Apaan lagi sih?
Bu, apaan lagi sih Bu? Ini gara-gara kalian ini seperti ini. Loh. Suami saya jadi kayak gini. Lah, yang disalahkan. Udah nuduh sama itu. Ini santet kan? Kalian ngirim santet ke suami saya kan? Saya percaya ini. Bu, ini bukan. Jangan minta tolong lah Bu, ini disantet Bu. Santet kapan kita nyantet suamimu, ha? Semenjak kalian datang, suami saya jadi kayak gini. Bukan karena kita, karena dia udah durhaka pada ibunya. Tuh. Enggak pernah. Suami saya baik kok, enggak pernah jahat. Baik. Kemarin tadi saya seret itu gara-gara Barangkali jatuh dia. Enggak, ini kalian mungkin yang nyantet suami saya. tuduh aja. Sebelum kalian datang, suami saya itu baik-baik saja. Ya kemarin pulang kan baik-baik saja, nggak kayak gini. Ya sejak kalian dari sini itu langsung kayak gini. Berarti kalian kan yang nyantet ini suami saya. Astagfirullahaladzim. Kosong, Gus. Tangannya kayak kebakar itu. Bagaimanapun Mukanya juga kayak kebakar itu. Coba lihat mukanya. Itu, Gus. Oh, jangan pukulin orang dia. Siapa yang Ini pukul? gak dipukul orang, ini santet kalian semua. Ngerti? Kita kesini nggak bawa apa-apa kok dibilang Buktinya mana? santet. Buktinya apa kok? Nuduh-nuduh saya santet, kita santet. Namanya juga santet kan barang-barang yang tidak bisa dilihat. Bisa juga kalian dari sana, dari rumah kalian sendiri. Kalau santet itu nggak kayak gitu. Itu paling habis pukulin orang itu. Ya Allah. Emang hitam sama merah itu. Mungkin dikeroyok mungkin. Enggak, ya kamu aja. Kalian tuh ngapain sih lakaran kesini tuh? Ini tuh santet kalian mas. Aduh ya ampun. Suami saya tuh sebelum ada kalian tuh baik-baik aja kok. Kita ini. Itu dia tetap anak saya. Gimana Bu? Kok bisa kayak gitu? Ceritanya gimana Bu? Kalau kita nyantet dia, ngapain kita datang ke sini? Kita diundang kok. Kita kenal aja enggak sama dia. Apa kepentingan kita nyantet dia coba? Karena kalian kemarin kan diusir karena diundang ibu saya, terus sama ibu mertua saya. Ibu lah kalian ngapain sih undang-undang kayak gini, Bu? Dan perlu kamu ingat, apa untungnya kita nyantet suamimu? Karena ngusir kalian. Kita nggak apa-apa kamu usir. Mulai kapan ini Mbak terjadi seperti ini, Masnya? Sejak kalian pulang kemarin. Sejak pulang kemarin. Kalian pulang dari sini langsung kayak gini suami saya. Kalian apain sih suami saya? Kita nggak ngapa-ngapain. Mungkin ya karena suami sampean kayak gitu sikapnya ke kita juga. Suami saya nggak sikapnya baik-baik saja tuh. Gak pernah jahat ke saya, gak pernah jahat ke ibu. Baik-baik saja. Bisa ngomong nggak pernah jahat. Kamu lihat sendiri gitu kemarin, ibunya diseret-seret. Kan emang ibu sendiri yang kayak gitu. Ibu terlalu ngelunjak minta sama anak-anaknya. Ibu udah gak pernah kerja, gak pernah apa, mintanya yang aneh-aneh. Udah sakit-sakitan kan ibu? Tapi kan nggak saya sebagai anak sama orang tua begitu, Pak. Ngeri. Sebenarnya saya kok jadi penasaran ya. Kemarin-kemarin sampean itu pendiam loh. Sampean pendiam, sopan sama saya kita. karena saya kan enggak. Suami saya gak apa-apa. Sejak kalian pulang, suami saya langsung seperti ini. Jelas kalian lah yang nyantet suami saya. Kok sekarang sikap sampean itu temperamen juga gitu loh. Jangan-jangan sampean yang mempengaruhi suaminya ini. Iya, saya juga berbuat sudah sama. Suami saya kan sayang sama saya, buat apa dia mau aku hasut, mau apa kan sayangnya dari dia sendiri, gak pernah Sayang yang salah. Menghasut. Menghasut untuk berhaka sama orang tua. Antara istrinya ini. Barangkali ini. Gimana Gus ini kayak gini Gus? Iya, ini Ustaz, tolong Pak. Gimana saya mau mencoba? Kita mau mencoba lihat. Kalau nggak diizinkan kita dimaki-maki sama istrinya kayak gini. Dan kita mau gimana? Kita mau mendeteksi juga. Kita aja sering dari tadi difitnah ini sama ini katanya kita nyantet. Emang kalian nyantet? Nyantet dari mana? Buktinya mana? Gak perlu ngobatin suami saya bisa sendiri, bisa ke dokter, bisa kemana, gak perlu kalian-kalian. Ya udah, ngapain kita nyembuhin suami? Ya udah Mbak? sana pulang saja kalau gak perlu kalian di sini. Kita itu nggak mau pulang karena kita diundang lagi sama ibunya. Dengerin. Rasakan tuh. Lihat ibumu itu loh, ngundang orang-orang gak penting kayak gini. Gimana Gus? Tolong Ustaz, tolong. Ya, gimana kita mau menolong Bu? Sedangkan istrinya kayak gini, kayak jerangkong gini Bu. Iya, sama kayak anaknya itu. Kurang ajar sama ibunya. Ngomongnya nggak jelas. Ya biar kesakitan kayak gitu, biar rasain dia.
Itu bayangin, siapa namanya ini? Davin, Gus. Bayangin, ibu kamu yang melahirkan kamu 9 bulan 10 hari lamanya itu nggak robek kulitnya, tumpah darahnya itu. Lebih sakit dia daripada kamu saat ini. Mempertaruhkan nyawanya demi kamu. Kamu sendiri. Mungkin ini juga teguran dari Allah karena kamu nggak sopan sama ibumu, kamu kurang ajar sama ibumu. Sok tahu, kamu itu sok tahu, banyak ngomong sekali. Suami saya gini tuh karena kalian kesini itu loh, makanya nggak usah kesini Bu. Ngapain sih ngundang-undang orang kayak gini? Mas Dawin dari dulu gak pernah kayak gini Bu. Gara-gara ibu ngundang orang-orang kayak gini tuh loh Bu, jadi kayak gini. Untung kamu perempuan laki-laki udah makan kamu. Emang kenapa kalau perempuan? Tolong Ustaz, tolong. Ibunya udah disia-siain. Dia malah menangisi. Kalau ibu disia-siain, gak ada di sini di panti buat jompo sana ibu. Astagfirullahaladzim. Kamu ini sama aja. Menantu Kita jadi durhaka. makin kuat kecurigaan kita kepada kamu, perempuan. Kenapa Mas Davin dari dulu sama saya gak apa-apa? Kenapa curiganya ke saya? Dari dulu juga gak apa-apa dia. Kurang apa ibu? Ya Pak, ibu mertua kamu kurang apa? Emang yang kurang apa itu saya? Saya jadi istri di sini itu juga baik kok ke Mas Davin. Ya ibu aja yang terlalu alay. Bukan terlalu, mungkin kamu sentimen karena nggak mau ibunya dikasih sesuatu apa sama suaminya sama anaknya. Kayaknya sih begitu. Buat apa? Saya kerja sendiri. Toh Mas Davin juga ngasih uang ke ibu juga gak pernah masak, gak pernah apa. Di rumah cuman leha-leha lihat TV loh. Ya kalau ngasih uang kurang masaknya mau masak apa? Kalau gak tahu itu ya gak usah bilang yang aneh-aneh gitu loh. Gak tahu kan? Masalahnya kita kemarin udah tahu kelakuannya suamimu terhadap ibunya. Enggak diem aja, nggak mau. Itu kan urusannya dia sama ibunya sendiri. Ngapain kalian semua ikut campur? Sebenarnya kamu tuh lihat, Masa sampai nggak sadar dengan kejadian seperti ini? Ini seperti teguran loh dari Allah. Nggak sadar sampai seperti ini. Ini bukan teguran ya. Ngerti gak sih kalian pulang dari sini langsung seperti ini tuh dari kalian. Kalian semua itu nyantet suami saya. Astagfirullahaladzim. Nggak ada gunanya. Unsur santet dari kalian itu loh yang kayak gini. Nanti mengada-ngada terus nuduh saya. Nggak ada gunanya kita mau menyantet-nyantet orang itu. Kita kesini karena dimintai tolong sama Ibu Rosa. Jadi ini kena azab. Kayaknya Ya Bu, Terlalu kurang ajar sama ibu. Ini termasuk anak durhaka kok ini. Caranya kayak kemarin. Nggak jelas ini udah kita lihat dengan mata kepala kita sendiri kan waktu kelakuannya sama ibunya itu. Masih mengelak ya ini istrinya ya. Gimana ini? Gimana terusan ini? Sama ibunya Ya dimintain pulang tolong. aja, nggak Sama gimana Pak, pulang aja. Disuruh pulang. ya gimana Ustaz Judis? Kita mau nolongin, Gusnya mau nolongin ini, tapi istrinya kayak jelangkong kayak gini. Ini loh Mbak, padahal ibunya kemarin udah dicaci maki, udah dikasarin sama anaknya. Karena ibu nggak masak. Iya, Kita Mbak. itu pulang lapar. Ya. Diam kamu dulu. Sebentar, lihat ibunya, meskipun dia sudah diperlakukan seperti itu sama anaknya, ibunya masih gini perhatian loh sama anaknya ini. Kewajiban ibu kan kayak gitu. Bukan kewajiban saya kan. Astagfirullahaladzim. Terus gimana ini? Kita harus satset ini. Ya kita juga. Gimana Bu? gimana? Ibu Pulang aja, bisa lah, suruh pulang aja Bu. Buat apa sih kayak gini Bu? Gak guna. Dibawa ke dokter atau kemana gitu kayak Bu. Orang yang nyantet itu mereka, makanya bisa nyembuhin Mas. Astagfirullahaladzim. Sampai segitunya ya istrinya. Iya. Memang kayaknya ini darang dari semuanya ya ini ya. Dia kita memperbalikan fakta ya. Sampai-sampai kita yang dituduh. Gak sadar akan kelakuan suaminya itu sama ibunya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. udah gimana ini? Astagfirullahaladzim. Coba kita deteksi ya Ustaz Judi. Barangkali ada hal-hal non medis yang membuat beliau seperti ini. Kasihan juga gitu loh, nggak tega. Kalau kita mau deteksi ini siapa ini istrinya itu harus dikondisikan dulu biar nggak ganggu, nanti kita konsentrasi gitu. Ya itu. Coba. Mbak, sampean mohon tenang ya, sampean diam, kita mau melihat apa sebenarnya yang terjadi gitu loh. Coba aja Bu. Jangan ganggu ya. Jangan ganggu. Sampean ingin suami sampean sembuh apa enggak? Kok sepertinya enggak suka suaminya mau disembuhin. Terserah deh mau kan ngapain, terserah. Tak lem. Ustaz Farhan, coba Mas Farhan. Tenang ya, jangan ganggu ya.
Ini Mas Davinnya. Davin di Rosa. La ilaha illallah. Jangan sewot mukamu. Kok sepertinya nggak ada gangguan goib gitu ya Ustaz Farhan? Iya, Ini bukan santet auranya biasa-biasa saja, nggak ada dorongan-dorongan negatifnya, nggak ada. Ya. Terus penyakitnya itu dari mana ya? Kok aneh gitu? Wallahu alam ya. Hanya Allah yang tahu ini. Ini rahasia Allah ini. Seperti terus penyakitnya apa ini Ustaz kalau seperti ini nih? Kok aneh gitu loh penyakitnya? Ya, kita kan sering nangani orang yang kena santet, kena sihir ya. Kita itu udah bisa mendeteksi kalau santet ya santet ya, bisa merasakan ini kan nggak ada. Berarti ini medis menurut saya. Mungkin dia pernah keluar itu waktu itu. Masih keroyak mungkin. Apa kira-kira dipukuli orang dia? Iya. Ini masuk akal juga kan ini tangannya kayak atau jatuh dari sepeda motor bisa juga ini. Kayak gitu loh. Tapi dia nggak mau terang sama kita ya. Mungkin Emangnya waktu kemarin ini anu Bu, keluar apa gimana setelah kita pulang itu? Nggak keluar. Berarti di rumah aja berarti waktu itu. Aku yakin sih kalau ini tuh kalian yang nyantet kan. Nggak mungkin kayak gini dari kemarin nggak kemana-mana kok Mas Davin sama saya tuh enak aja. Kita ini buat apa? Nyantet dia tuh buat apa? buat apa? Nggak ada untungnya. Ada untungnya. Dia tuh bukan kena santet kok. Kita udah deteksi itu manusia Kalau nggak itu ada. bohong. Ustaz terjadi sama cerita kepada orang yang sudah dengki pada kita. Ya udahlah biarin. Coba ditanya langsung sama orangnya, bisa nggak diajak komunikasi dia? Masih bisa nggak diajak Ya komunikasi? bisa kita kok ngomong aja nggak bisa. Iya, Atau apa bicara sama kalian? Atau coba ambilkan air berarti kasih doa sama Gus. Coba Mbak ambilkan air Mbak. Iya. Bu, ambilkan air sana loh Bu. Kok malah ibu Malah disuruh. Ini kan suami kamu. Itu kewajiban. Kamu tuh merintah ibu. Ya lah ya minggir. Astagfirullahaladzim. Kok kayak gitu ya? Masih istri sama suaminya. Iya kok ini, gitu ya. ini ada anak durhaka juga menantu durhaka ya ini. Gitu loh. Astagfirullah. Ini Gus, dicok kan Gus. Siapa tahu. Kan tadi dari deteksi Gus. Kayaknya tidak ada unsur gangguan gaib. Ya kita cuma hanya minta kepada Allah. Itu pun kita nggak tahu, nggak bisa memastikan. Ya. Ya siapa tahu dari maba-maba doa-doa itu ya, bisa agak enakan. Beda-beda. Tenang. Sampean bantu doa kenapa daripada sampean ngambek-ngambek? Kan kalian yang buat kayak gini, jadi kalian aja yang doa. Susah ngomong sama kuntilanak kayak kamu. Ini coba. Ini Bu, tolong teman-teman Bu. Mungkin ibu yang ngasih atau apa. Suruh minumin Bu. Ya, bismillah. Dibantu suaminya tuh. Ini bantu Gimana itu? Masa mertuanya yang suruh minumin bukannya Kan apa anaknya, ya? kan itu kan anaknya, biarin lah. Ya Allah, ya. Makan juga.
tidur lagi istirahat. Sampai tidur lagi Mas. Baring. Istighfar. Kan. Tapi ya baca istighfar. Istighfar Mas, istighfar. Gimana Ustaz Farhan? Tapi sekarang enggak terlalu ini sekarang. Tidak terlalu merintih. Agak reda Agak gitu. tenang. Iya. Ya kita harap aja semoga saja Davin ini segera berkurang sakitnya dan sembuh total ya. Tolong Mbak dibantu dituntun istighfar itu suaminya biar lekas sembuh. Suami saya tuh kalau sama saya tuh biasa aja, suruh aja sendiri kalau mau. Jangan-jangan ini ada unsur kesengajaan dari istrinya ini. Istrinya soalnya attitude-nya udah nggak sopan sama sekali. Hah? Gimana? Ya bisa jadi Ustaz. Gak usah nuduh-nuduh orang. Kalau ini perlakuan kalian, gak usah nuduh-nuduh orang lah. Kalau gitu kamu juga jangan nuduh-nuduh kita. Karena aku gak nuduh, emang dari kalian dari pulang kemarin kayak gini. Buktinya mana? Kalian dari pulang langsung kayak gini. Itu udah bukti aja kalau buat saya. Saya yakin kalau Ya Allah. jari telunjuk itu mengarah ke orang lain, itu berarti mengarah ke dirinya sendiri. Pasti ini ada kaitannya dengan kamu. Jujur Bisa saja. jadi suaminya selama ini dipengaruhi dan berani sama ibunya. Buktinya kapan hari Sering bisik-bisik. suaminya dibisikin, Oh iya. marah-marah. Ada satu yang disembunyikan sama Yang saya bisikin kan suami saya. Buat apa kalian mau tahu? Saya bisikin apa? Terserah saya dong, kan saya istrinya. Iya, istri durhaka kamu. Istri macam apa kayak gini ya? Menantu durhaka kamu. Masa ibunya digitukan kamu diam aja. Kalau itu terjadi sama ibu kamu gimana? Ibu kamu digejoh gini, pancal. Gimana? Tendang. Gimana terusan perasaan kamu? Kasihan kan ini ibunya kayak gini. Udah sendiri, udah menjanda. Kamu harusnya sayang sama dia. Tapi ini udah ada, iya, Udah reda sih. udah tenang, mending. Agak mendang tenang. Tenang. Kayak tadi. Kayak tadi. Kita tuh udah tenang. Bisa jadi ini hasil perbuatan dia selama ini. Ya, Bisa jadi. ini secara goib gangguannya nggak ada, santet sihir nggak ada. Dari jujur saja. Ayo, ini sebentar. Buat apa saya Kamu ya. jujur? Mas dari dulu gak pernah kayak gini. Ya kalian aja yang dari sini langsung kayak gini, Mas. Buat apa saya jujur? Saya gak pernah Jelasin ngelakuin pada apa-apa. orang dengki ini susah kan jelasin ke jelangkong. Udah Bu, tenang Bu, udah, jangan nangis, udah. Bu, Habis nanti air matanya, habis nanti wis jam. hubungan anak sama ibu akan tetap terjalin, tapi belum tentu dengan menantu. Menantu bisa pisah, Bu. Ingat, kasih sayangnya ibu luar biasa. Seorang ibu dengan anaknya. Meskipun anaknya sudah dolim, udah kurang ajar, ibunya masih dia menyayangi dia. Ini contohnya ibunya. Anaknya kan banyak yang tahu ya. Anaknya menendang ibunya, menyeret sampai terjungkal di kasur ini. Tapi ibunya tetap. Ini kasih sayang seorang ibu. Kamu harus mencontoh dia, ibu ini. Jangan kayak gitu, jutek. Kamu memang jahat sebenarnya kayaknya. Tingkatnya lihat. Kalian itu gak kenal saya, gak usah nilai-nilai saya dong. Gak tahu apa-apa. Harusnya suaminya sakit kan dia mendekat kek, ngapain kek? Kan yang membuat sakit kan kalian, kenapa harus saya yang mendekat? Ya kalian lah yang mendekat. Enggak ada sama sekali. Gimana tadi deh? Kita dari tadi dituduh terus. Suatu saat sampean Ibunya. pasti mengalami juga seperti ini. Kalau sikap sampean tidak berubah, pasti itu udah hukum alam. Hukum alam, sunatullah itu udah hukum karma loh. Ada suami sakit, sampean cuek-cuek aja. Ke ibu sampean, ke ibu mertua sampean juga seperti itu sikapnya. Emang saya harus gimana? Suami saya sakit juga bukan karena saya. Ibu nangis juga bukan saya yang buat nangis. Kalian sendirilah yang kesini buat kayak gini. Bisa jadi sebabnya kamu juga. Kamu dipengaruhi
untuk membenci ibunya jadikan babu. Meskipun capek seperti apapun, anak itu harus tanggung jawab. Jangan alasan capek, mau makan aja nyuruh ibunya. Kasihan kan? Ini gimana nih? Sekarang sudah ada perubahan kayaknya. Tadi udah tenang kayaknya. Udah tenang. Iya. Ya udah kalau gitu dilihat perkembangannya aja seperti apa. Jadi kayaknya udah tidur kayaknya dia. Alhamdulillah udah tenang. Daripada tadi kayak tadi meronta-ronta terus dia. Tapi kepanasan dia, bilang panas itu tadi. Ya gitu aja Bu, anaknya biar tenang aja dulu. Kan ini kan udah enakan. Yang penting nggak kesakitan kayak kemarin, kayak tadi ya. Gimana nih? Ya kita pamit aja, no? Tanya ke Gus dulu, soalnya aja udah mendingan gitu. Besok-besok kita tanyakan lagi sama beliau. Kenapa lagi ya? Kenapa? Kayaknya kesakitan lagi. Ya, jadi. Seperti kesakitan lagi, kenapa? Tadi udah mendingan gitu loh. Kenapa Starfana? Coba. Ya, kita itu Mas? hanya bahas sama Allah. Apa Ini yang- tuh karena kan santet kalian, makanya kalian tuh ya ampun pulang. Biar saya bawa ke dokter aja. Saya sudah bilang ini tuh santet kalian. Gimana ini kok terus menuduh terus, ini gimana ini ceritanya? Sebenarnya dia itu mungkin tahu ketahuan juga akan kebusukan. ya besar hatinya itu kayaknya. Jadi ada mempertekan balikan fakta yang kita disalahkan kan Yudi. Kita kan nggak mungkin sampai nyatet orang, buat apa nyatet orang kita. Ada untungnya. Ya udah kalau gitu siapa tahu didoakan lagi sama Gus biar agak tenang lagi. Ini kesakitan bener ini soalnya. Kalau kehendak Allah susah ya, kita sudah maksimal kita baca rotib atos, baca rotib al-hadad. Kayaknya ada sesuatu yang mengganjal ini menurut saya ini. Jadi apa sementara doakan aja kayak tadi kan sempat enak kan? Iya, coba ambil air ya tadi, mana airnya? Ini Gus. Ya, kita baca burda aja minta sama Allah lantaran Nabi Muhammad lah barangkali nanti berkahnya dijabai sama Allah ya. Berkah Rasulullah. Karena orang yang paling dekat dengan Allah itu adalah Nabi Muhammad. Gimana gitu, yuk. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Duduk kenapa? Gak punya adab kamu. Coba duduk aja sendiri. Ngapain nyuruh-nyuruh? Benar-benar kamu ya. Wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal amwali muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir
lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa niatkan semoga anaknya lekas sembuh. Barangkali dengan doanya panjenengan anaknya bisa sembuh. Berkati Nabi Muhammad ya. Berkat selawat Allah angkat penyakitnya. Bismillah. Mas sampean itu mas, ingat mas, selagi masih ada ibu sampean itu, janganlah sampai durhaka kepada ibu. Contoh seperti saya mas, saya dulu menyesal mas. Saya pernah seperti mas, sering marah-marah pada ibu saya. Tapi sekarang ibu saya sudah tiada. Apa hasilnya? Saya menyesal mas. Seorang anak pasti akan mempunyai rasa menyesal ketika ibumu sudah meninggal. Itu yang perlu kalau mas ingat. Hah? Sampai kapan mas kayak gini? Hah? Ingat mas, ingat, lihat raut wajah ibu sampean. Ingat ibu sampean dari kemarin, bahkan kita nggak tahu sebelumnya sampai sering marahin dia, sering mukul dia, sering mukul beliau, tapi beliau tetap perhatiannya kepada mas gak pernah berubah, karena itulah kecintaan ibu terhadap anak. Tapi belum tentu bisa anak bisa seperti apa yang dicontohkan oleh contoh saya mas. Nah, saya pernah di posisi mas. Tapi apa saat ini rasa nyesal saya tetap ada, bahkan bisa menghantui saya. Yaitu apa? Belum bisa membahagiakan ibu saya, tapi Allah berkehendak lain. Allah lebih sayang pada ibu saya. Dan disitulah rasa penyesalan seorang anak yang tidak akan hilang sampai kapan. Ingat itu mas. Hah? Masa seperti ini terus? Sampai kapan masalah seperti ini? Ingat. Hah? Sampai kapan? Mas, lihat, ibu sampean nggak pernah berubah kasih sayangnya ke sampean. Walaupun emas sudah melakukan hal sekeji itu terhadap ibu sampean. Hah? Coba, saya sekarang tanya kepada ibu, Bu, sampean punya rasa benci nggak kepada anak sampean walaupun anak sampean terhadap ibu seperti itu? Mas, benar mas, nggak ada rasa benci sedikit pun mas. Tuh, perlu kamu ingat mas, kasih sayang ibu, bahkan kasih sayang orang tua tidak akan pernah hilang kepada anaknya sampai kapanpun, walaupun anaknya sebejat apapun. Ingat itu. Istighfar, istighfar. Tapi sepertinya ingatannya ini masih belum pulih sepenuhnya, Ustaz. Ya semoga aja lah dari hati ke hati bener. bisa masuk apa yang diomongkan Mas Muafak tadi. Soalnya sepertinya masih belum sadar sepenuhnya Mas ini. Semoga saja besok kalau udah sadar sepenuhnya dia juga sadar
dia juga menyadari bahwa apa yang dia lakukan selama ini itu sangat gimana ya, sangat berdosa besar sekali gitu. Iya, perbuatan yang memang dosa yang sangat besar. Benar. Dosa yang sangat dimurkai sama Allah. Tuh Mas, semua di sini tuh masih sayang sama Mas, masih mengingatkan Mas. Ingat Mas, sampean akan rugi bila tidak ada orang yang mengingatkan Mas. Mumpung masih panjang umur ibunya, mumpung masih panjang umur ibu jenengan. Andai kan coba sekarang bayangin, ibu sampai tiba-tiba besok, bahkan sekarang pun tiba-tiba terbujur kaku, meninggal, dibungkusin kafan, gimana perasaan Mas? Dan dengan Mas masih belum bisa membahagiakan ibu sampean, masih sering bentak-bentak ibu sampean, masih sering mukul ibu sampean. Seketika itu ibu sampean tiba-tiba meninggal, terbujur kaku, sampean belum bisa bahagiain. Coba Mas, saya sudah pernah merasakan apa yang seperti Mas lakukan, tapi di sini saya benar-benar menyesal. Penyesalan ini tidak akan ada habisnya. Seorang anak yang belum bisa membahagiain seorang ibu. Tuh, Mas. Udah, gimana Ustaz Fajar? Ya, semoga aja Mas ini segera menyadari kesalahannya gitu loh, dan segera bertaubat. Soalnya dia sudah melakukan dosa yang besar. Dia durhaka kepada orang tuanya, terutama kepada ibundanya yang telah melahirkan dia. Itu dosa yang sangat besar sekali. Ya, Dan sekarang mumpung masih Allah berikan kesempatan ya pada sampean dan juga ibu masih ada, ini momen yang sangat penting untuk sampean itu minta maaf sama ibu sampean. Tapi Gimana? saya kayaknya nggak yakin Mas siapa ini namanya? Davin. Mas Davin ini bisa lekas taubat dengan sepenuhnya. Soalnya ada di sekitar dia itu ada yang selalu memanas-manasi, mengompor-ngompor. Sepertinya seperti itu, Ustaz. Jadi agak sulit juga kayaknya Mas ini mau bertobat. Tapi ya tiap manusia itu pasti punya hati nurani, perasaan ya. Ya. Kita juga batu juga yang kata batu bisa berlubang dengan tetesan air, apalagi hati manusia ya. Semoga aja dia itu meresapi apa yang dikatakan sama mama apa gitu. Nah, kita itu kan ada kejanggalan sebenarnya dari kemarin ya. Iya, betul juga. Istrinya menuduh kita, bahkan ini juga menuduh lagi tanpa bukti yang jelas. Dan setelah kita deteksi bersama-sama, unsur santet yang dituduhkan ke kita nggak ada. Nggak ada hal itu. Dan setelah didoakan ada perubahan. Ini kira-kira apa yang terjadi sebenarnya? Kita harus menguak ini. Yang kedua, kita Judi kan ibu ini ngundang kita, biasanya kan kepingin permasalahannya bisa cepat-cepat selesai. Kenapa sampai kok tidak membela ibu mertua ini, kenapa? Alasannya apa? Kira-kira alasannya apa kok sampai segitunya? Bahkan suaminya kesakitan sampai diam aja. Kan ibunya sendiri, buat apa saya bela ibu-ibunya sendiri? Apa sampean sakit hati? Mungkin sama ibunya atau ada ketersinggungan? Apaan? Gak perlu sakit hati apa-apa. Gak penting kayak gitu. Saya belum tahu. Salah satunya mungkin ya karena biasanya kan seorang suami juga terpengaruh dengan omongan istri ya, meskipun benar. kadang-kadang nggak secara langsung. Iya. Mungkin ada suara-suara nggak mengenakan, suaminya tersinggung atau marah tanpa sebab. Rata-rata sih seperti itu, Ustaz Judis. Jadi semua itu kadang laki itu juga biasanya ada yang menghasut kalau seperti ini. Ya bukannya saya seuzon pada istrinya, cuma rata-rata seperti itu. Apalagi kelakuannya kemarin kan istrinya terhadap suaminya gimana, bisik-bisik terus. Atau jangan-jangan ini sakit karena terlalu berani sama orang tua. Bisa aja. Apalagi dengan tingkah lakunya kemarin saja bisa sampai menendang seperti itu, sampai bahkan kepalanya didorong seperti itu. Untung ini Ini kalau menurut saya, Pak Ustadz, Ya.
sembuhnya dia tuh harus minta maaf. Iya betul. Kalau dia belum minta maaf sama orang tuanya, kayaknya sulit untuk dia itu bisa sembuh. Karena tiba-tiba seperti ini. Iya. Ya. Dan juga kalau medis juga nggak mungkin secepat itu. Nggak mungkin. Nggak Ada prosesnya, Ada medis. prosesnya. Tuh. Kayaknya sih benar kata Ustadz Yudis, kayaknya ada. Coba kita flashback aja ke belakang itu. Setelah kejadian itu, setelah sampai ditendang Bu, ya, sama dicaci maki, terus dia kan agak ada reaksi nih. Setelah itu dia keluar nggak? Nggak keluar. Nggak keluar, tiba-tiba akhirnya seperti ini. Kayaknya sih ya benar kata Ustadz Yudis ya. Siapa tahu apa yang dikatakan Ustadz Fajar tadi? Iya. Hampir ini ya, hampir kejadian. Coba Kang Fajar tanyakan seperti yang tadi, sebab-sebab waktu ibunya teriak Allah, kan dia ada reaksi. Apa yang ada dalam hatinya? Ya mungkin ada Coba batin tanyakan. sesuatu gitu, coba tanya. Waktu kapan hari sampai yang teriak Allah Akbar setelah ditendang itu, apa yang sampean rasakan gitu loh? Apa sampean di dalam hatinya apa itu berkata bahwa celaka kamu nak, apa kamu biasa aja bagaimana? Apa sampean merasa marah waktu itu sama anaknya? Saat marah itu sama sakit di situ sama batin atau apa? Seketika itu apa gimana? Gimana Bu? Apakah sampean waktu itu ada batin gimana sama anaknya sehingga anaknya seperti ini? Apakah sampean nggak marah waktu itu? Waktu habis ditendang itu? Di hati sampean? Ya marah jelas, cuman di hatinya tuh ngomong apa kita kan nggak tahu. Ini nggak akan sembuh. Karena apa? Murkanya Allah itu terletak pada murkanya ibu saat ini. Ridhonya Allah terletak pada keridhaan ibu. Siapapun yang mengobati, kita nggak mampu, karena itu sudah bukan ranah kita. Itu udah Allah. Jadi Allah mengikuti apa kata orang tua. Kan ada dalilnya itu. Ya. Ridallahu fi ridal walidain, wa sakhtullah fi sakhtul walidain, kan gitu. Ridhoku terletak pada keridhaan kedua orang tua, sedangkan murkaku terletak pada murka kedua orang tua. Nah, sekarang tinggal tanyain aja, Ustaz. Tanyain aja ibunya. Sampai dia maafkan, kalau dia maafkan pasti sembuh, saya yakin. Kalau salahnya dari dia durhaka itu. Selagi beliau belum bisa maafkan, nggak akan pernah sembuh. Bisa jadi karena keseringan dia tuh ngomong kasar, bertingkah nggak sopan sama ibunya. Jadi lama-lama ibunya tuh marah. Ya itu seperti kemarin itu, karena sudah ditendang, seorang ibu kandung ditendang. Kalau ibu tiri masih lumrah kan, meskipun itu nggak boleh. Tapi ini ibu kandung ditendang, dicaci maki, diseret sampai terjengap di sini. Pasti ada kemarahan di hatinya itu. Saya yakin itu. Jangan-jangan dia sakitnya karena itu juga. Tapi ibunya sendiri tadi ditanyain nggak marah itu tadi, nggak ada marah sama anaknya meskipun dia disakiti seperti itu. Ya, tapi yang nggak tahu lagi kalau di dalam hatinya. Karena kita nggak tahu. Naluri seorang ibu, kan naluri seorang ibu. Jadi dia menunjukkan sebenarnya dia kuat gitu. Meskipun dia tuh marah, karena ada kita juga malu mungkin. Walaupun dia nggak marah, tapi kan ibunya ini sempat mengeluarkan air mata ketika dia disakiti sama anaknya. Otomatis itu Mengundang murka Allah juga. Iya. Jadi ibu, saya terus terang saja Bu, apakah dalam hati ibu ada yang mengganjal, apa kata-kata yang memang membuat anak ibu kayak begini Bu? Demi kebaikan semuanya Bu. Karena yang saya sempat dengar hasil analisis itu, saat air mata seorang ibu itu menetes karena kekurangan cairan anaknya, itu aras berguncang. Dan disitulah insya Allah itu murka Allah turun.
Gimana Bu? Sampean Gimana? Ibu masih sakit hati apa? gimana sama anaknya ini? Karena kelakuannya apa gimana? Ungkapin saja Bu, nggak apa-apa Bu. Ungkapin saja nggak apa-apa Bu. Biar kita bisa juga mencari solusinya yang terbaik itu. Kasihan juga kalau lihat anaknya seperti ini Pak Ibi. Meskipun kemarin brutal kayak gitu, tapi kalau lihat kesakitan seperti ini juga kasihan gitu. Ya Allah. Mbak, tolong inilah sampean ini sebagai istri kok diam aja lihat suaminya kesakitan. Kalian aja yang ngapain saya? Kalian yang berbuat dari tadi itu aja sampean bilang. Sampean ini gimana? Kamu perempuan, kamu laki-laki untuk Kenapa? Lakuin aja, nggak takut. kamu itu jadi istri kayak gitu. Gimana mau berkah keluargamu itu? Kalau menurut saya sih anaknya ini harus minta maaf sama ibunya. Ya harus. Kalau menurut saya itu karena santetnya nggak ada ini. Ini karena tingkahnya dia. Apalagi karena tingkah lakunya seperti ini, sering melawan ibunya, sering memukul, apalagi berbicara kasar pada ibunya. Aduh, udah nggak tahu Gimana ini Mas? Soalnya kan tadi agak kejang-kejang brutal dikasih minum sama Gus, udah mendingan. Selang beberapa menit lagi kumat lagi, kejang-kejang lagi gitu, terusan gitu. Tapi menurut saya Ustaz Fajar ya, apa ya, walaupun dia diobatin kemanapun, diobatin dimanapun rumah sakit yang besar ataupun orang apapun, tapi kalau kelakuan dia tetap seperti ini terhadap ibunya, kayaknya dia nggak akan sembuh. Karena udah seperti ini, kita udah meyakini, bahkan Ustaz Yudis tadi udah bilang bahwa ini, apalagi Ustaz Fajar bilang tadi, ini kayaknya memang hukuman karena dia sudah melawan ibunya, sering membentak ibunya. Kayaknya ya mau nggak mau obatnya ya satu, kayaknya dari ibunya. Ya udah kalau gitu kamu minta maaf aja sama ibunya. Kamu kan selama ini udah tahu sendiri kan, kamu udah menendang, udah mencaci maki, udah menyeret-nyeret. Itu kalau kamu ingin sembuh, insya Allah itu obatnya kamu. Selagi ibu kamu itu memaafkan. Kalau ibu kamu nggak memaafkan ya nggak tahu. Allahu alam. Ayo dibantu ini suaminya. Gimana kamu istri? Kamu itu harusnya jadi istri itu mensupport dia dalam kebaikan. Selama ini saya tuh udah mensupport dia dan saya sudah menyuruh dia itu yang baik-baik. Mana sekarang? Bukti, saya butuh bukti sekarang. Ya karena kalian habis dari sini aja kayak gini. Kalau kalian nggak kesini nggak mungkin kayak gini. Dari dulu menikah sama saya aja baik-baik saja. Menyupport untuk apa? Untuk membenci ibunya? Gak usah nuduh orang. Bukannya nuduh, memang udah fakta kok. Kemarin kita lihat. Buat apa saya bela? Kan itu ibu dia sendiri. Ngapain saya bela-bela? Coba sekarang sampean bilangi suami sampean ini, suruh minta maaf sama ibunya. Sana lo minta maaf sana wes kok. Duh, lama banget minta maaf kok itu. Yang baik-baik dah. Aduh, nggak mampu aku. Ibu juga gak usah nangis-nangis kayak gitu, Bu. Duh, seperti apa? Udah, Mas siapa namanya? David ya? Mas David. Mas David, sampean minta maaf aja biar selesai urusannya. Ayo sanggup sama ibunya. Minta maaf aja wes. Itu kalau kakinya. Ya di sana di ibunya. Ngapunten Bu. Ngapain sih Mas? Kamu tuh gak salah. Gak usah minta maaf deh. Ngapain telepon kayak gitu? Kamu diem. Kalau kamu gak suka, cukup diem di sini. Ngapain kamu aja yang diem? Kamu pergi aja kalau di sini kalau kamu gak suka. Diem kamu. Suami saya. Sih Mas, ngapain sih kayak gitu? Bu, udah dong jangan nangis kayak gitu, Bu. Malu-maluin aja ibu ini, Bu. Jangan dari omongan jelangkung ini, Bu. Seharusnya kalian senang, ini sudah mau ada iktikat baik untuk memperbaiki diri, untuk minta maaf. Dari dulu udah baik kok, suamiku sudah baik banget sama Kamu diam. Kamu yang diam, kamu biar- pergi dari biar- sini, ini rumah saya dan ini suami saya. Saya nggak akan pergi sebelum ibunya yang nyuruh kita pergi, karena yang Bu, minta bantuan. ngapain sih Bu? Diam. Ih, Biarin. Mas. Ih, Jangan sini dengerin, Mas. Bu. Jangan dengerin, Bu. Udah, Mas. Kamu Jangan itu dengerin, sini. Mas. Jangan dengerin, Mas. Jangan dengerin, Mas. Stop lagi. Udah, Mas. Ya Mas David kayak kalah sama Mas, istrinya ya. ingat Mas, ikuti kata hatimu, ikuti kata hatimu. Ingat, ini ibumu. Dia yang sudah lama mengandung kamu 9 bulan. Beliau memperjuangin itu semua untuk Masnya. Beliau rela tidak makan demi Masnya. Kalau maaf itu dari hati yang ikhlas. Coba renungin itu, Mas. Karena ingat, Mas,
hidup cuma sekali. Ngomong maaf gitu aja lo, maaf. Diem Bu, kamu. maaf gitu loh, Bu. Kamu jadi istri. Aduh, ibu ini juga kayak gitu. Jangan gitu. Nanti kalau ada apa-apa sama suamimu ini kan kasihan juga suamimu. Kamu gimana saya ngomong aja. Ayo Mas, pasti jangan bisa. Seburuk-buruknya orang, sejahat-jahatnya orang, sebangsa-bangsanya orang, pasti ada titik di dalam hatimu untuk ingin berubah. Mungkin ini saatnya Mas. Ayo coba ingat-ingat itu semua, renung itu semua. Karena nanti kalau ibu Emas udah meninggal, ingat kata saya, penyesalan Emas pasti akan timbul di situ. Bahkan tidak akan hilang sampai kapanpun, bahkan sampai tua sama Mas. Maaf gitu loh, nanti tak bawa ke dokter, biarin wes. Maaf itu loh wes. Kok tinggal maaf aja kok, repot banget sih. Ya gini aja wis, kamu yang ikhlas, benar-benar minta maaf. Siapa tahu itu juga karena kesalahan-kesalahan. Semuanya manusia tuh memang nggak sempurna, jadi banyak kesalahan. Siapa tahu ini pelajaran buat kamu juga untuk kedepannya. Ibunya juga gitu, ibu yang ikhlas ya Bu ya. Saya tahu kok, saya juga merasakan kemarin itu sampai itu ditendang itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi apapun bentuknya, kalau ibu mau memaafkan, anak juga mau bertobat, insya Allah Allah akan meridhoi itu. Mungkin suruh minta maaf dulu satu Mas. Ya, ayo coba minta maaf Mas. Ayo Mas, pasti bisa Mas. Maaf dari hati. Ayo. Dalam hati ya, yang ikhlas. Ayo Mas. Jangan ulangi lagi perbuatan kamu. Udah saya maafin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu harus jadi lebih baik lagi. Dimanapun kamu tetap anak saya. Jangan diulangi lagi Mas Davin. Ya. Insya Allah ini juga pelajaran buat kita semua ya. Gimana yang dirasakan? Yang dirasakan gimana Mas Davin? Udah ikhlas ya Bu ya? Ibu ridho sama Mas Davin ya, ridho, maka ridho, apa? Alhamdulillah kalau ridho insya Allah dengan ridho ibu, Allah juga akan ridho dan cepat disembuhkan apa yang sudah dirasakan. Insya Allah kita semua tadi kan sudah deteksi semua. Itu tidak ada unsur santet yang telah dituduhkan menantunya ibu itu ya. Insya Allah dari semua ini ambil hikmah. Oke ya. Juga minta maaf sama ibu. Gak punya salah. Bagaimanapun meskipun dia ibu mertua, anggap sebagai ibu kandung sendiri. Aku gak punya salah sama ibu. Aku punya salah sama ibu. Bu, aku punya salah sama ibu. Sikap kamu itu loh yang gak sopan pada orang tua. Mintalah maaf biar ada keberkahan di keluarga kamu. Kamu tidak akan hidup bahagia kamu kalau seperti itu terus. Bahagia terus. Ya, yang penting gini Mas Davin, sampean kan sebagai imam jadi istri sampean ini. Jadi sampean didik istrinya, sampean harus tetap menghormati ibu karena semuanya itu sudah banyak pelajaran yang terjadi ya dalam, jangankan di seluruh dunia, di Indonesia saja sudah banyak seperti maling kundang. Maling kundang itu kan juga terkenal anak durhaka, berani sama orang tua. Ya, jadi nasihat kita terutama buat kita semua ya teman-teman dan sama teman-teman semuanya, sama tetap hormati orang tua, apapun itu dia sudah melahirkan kamu, karena surga ada di telapak kaki ibu. Dan sampean karena kemarin sudah banyak kekurangan, banyak kekhilafan, istrinya dibimbingnya. Itu karena istri itu haknya sampean. Jadi pelajaran untuk semuanya, sahabat-sahabat. Ini seperti kisah zaman Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat Nabi itu yang berani sama ibu kandungnya, sampai ibu kandungnya itu sabar luar biasa. Anaknya itu menendang, mencaci maki, dan setelah minta maaf, kalau ibunya belum memaafkan, dia tetap sengsara, tetap kesakitan. Tapi karena ada nasihat Nabi kepada ibunya hanya memaafkan, dan sesuai yang dibicarakan ke situ tadi, ridho Allah adalah ridho orang tua. Jadi kalau orang tua itu ridho, insya Allah Allah itu ridho.
Tapi sebaliknya kalau orang tua murka maka apapun Allah akan murka. Itu pelajaran bagi kita semua, terutama bagi saya dan teman-teman, untuk sahabat-sahabat semuanya. Tidak lain ini adalah untuk edukasi kita, untuk pelajaran buat kita. Seperti apa sikap kita kepada orang tua, karena mungkin dari tayangan ini sampai juga tahu seperti apa Mas David ini awalnya seperti apa, dan bahkan kita dituduh menyantet sama istrinya, tapi buktinya nggak ada. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau kita selama ini ada kekurangan, kesalahan, karena kita manusia yang nggak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri. Silakan ditutup Mas Fajar. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Thorikul Jannah kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu baik ulama, tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Thorikul